pertama karena posisi beliau sebagai kepala kantor kepresidenan, staf kepresidenan, maka ini tentu memberikan implikasi dampak politik dan publik, tentu citra publik kepada pemerintahan secara umum. Karena itu posisi realitas politik hari ini ketika Pak Muldoko mencoba masuk pada dalam kisruh Partai Demokrat, maka memberikan beban secara politik kepada Presiden Joko Widodo secara keseluruhan. Karena itu, karena setelah memberikan beban secara politik, menurut saya juga pantas untuk mempertimbangkan posisi itu atau ada mekanisme yang perlu dipikirkan untuk memperbaiki citra pemerintah dalam konteks ini. Kenapa itu penting? Karena satu, sebagai kepala kantor staf presidenan tentu harusnya memiliki perhitungan analisa yang kuat dalam menyambut dinamika, terlepas soal perdebatan penyelamatan partai, apakah ada perlu demokratisasi, melawan politik dinasti, terlepas soal itu, mestinya Pak Muldoko ketika mendapatkan undangan, tanda petik undangan godaan dari internal Partai Demokrat, dari kubu yang berseberangan dan AHY, itu harus memiliki analisa politik, perhitungan politik yang kuat. Dan konteks hari ini membuktikan bahwa itu melemah, karena terbukti dikuatkan ini sudah secara hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, tidak memenuhi syarat 2/3 DPD plus setengah DPC itu tidak terpenuhi. Yang kedua, saya melihat secara timing memang terlalu buru-buru. Kalau kita bicara secara politik, terburu-buru, secara cepat, ingin melihat dinamika cepat, merebut, katakanlah kalau kita melihat secara netral, boleh saja ada dinamika pertarungan politik, itu secara waktu, secara buru-buru, sehingga saya kira menyebabkan tadi perhitungan politiknya juga keliru. Yang ketiga, ini juga membuktikan saya kira tidak bisa hanya mengandalkan kekuasaan. Kita negara hukum, ada hal yang saya kira pemerintah juga mengambil keputusan, basisnya adalah pada ADART, syarat ADART. Kita kan negara berkonstitusi, aturan itu yang betul-betul dikedepankan. Dan publik kan membaca, meneropong, melihat, terus memantau. Jadi tidak bisa pelajarannya menyelesaikan sesuatu hanya semata-mata pertimbangan kekuasaan. Lalu pertanyaannya, apa menjadi opsi bagi Pak Muldoko untuk ke depan secara politik? Saya lihat dari kacamata politik, satu tadi sudah pembuka, Tera mengatakan leputan dari TV One tadi, salah satunya adalah jalan pengadilan ke PT UN. Tetapi ini juga perlu dipertimbangkan menurut saya, jangan sampai kembali semakin memberatkan beban politik pemerintah, sekaligus juga Pak Muldoko. Secara realitas, secara moral politiknya, AHY yang ke PT UN, yang ke pengadilan wajar, karena berangkat dari yang awalnya disahkan, ADRT-nya kan kepemimpinan AHY. Nah kemudian misal dimenangkan Pak Muldoko, maka Mas AHY masuk itu lebih masuk akal, ketimbang ini harus dipertimbangkan, karena untuk realitas pertama pun itu tidak memenuhi syarat, itu satu. Sedikit lagi, yang kedua adalah bergerilya, politik gerilyanya bisa silent operation atau secara terbuka, mencari dukungan politik di DPD dan DPC untuk mendapatkan dukungan baru, tapi kemudian membuat KLB baru. Ini pun tantangannya berat, publik sudah melihat karena sudah gagal di pertama, kalau ditempuh lagi, apalagi pihak AHY sudah siap-siap lebih antisipatif, saya kira perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, yang paling realistis, yang paling saya sarankan, yaitu Pak Muldoko sebagai tokoh politik, punya bobot politik yang kuat, punya pengalaman, mantan Panglima TNI, punya kubu, punya gerbong politik. Opsi yang ketiga yang paling realistis yaitu membuat partai baru. Nah, dengan realitas sekarang berada di AHY, terlepas nanti masih berlanjut ya, dinamika turbulensi internalnya, langkah bagi Pak Muldoko kan dua. Pak Muldoko dan kubunya Joni Allen Marbun dan kawan-kawan. Berhenti ada dua yang dilakukan. Dengan membuat partai baru, berhenti, tidak ada urusan lagi dengan Partai Demokrat, atau berhenti tidak melakukan apa-apa, meskipun kecil-kecil kemungkinannya. Atau lanjut pengadilan dan atau gerilya politik mendapatkan suara kembali DPD DPC. Kalau pengadilan panjang tadi ceritanya, proses-prosesnya mungkin. Tapi secara gerilya politik bisa melakukan, menarik dukungan DPD DPC, diulang lagi dengan perhitungan lebih tepat, membuat KLB baru lagi. Itu bisa juga dilakukan. Itu kira-kira peta-peta konfliknya. Tapi hari ini realitasnya politik, publik, dan hukumnya berada di AHY. Gitu kira-kira.